Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, salam Bogor Barat. Jumpa lagi dengan saya Aris Rabi Oscar. Kita ngobrol bareng di studio Barometer Bogor Podcast. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu. Ada dua jaro yang memang di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Satu ada Jaro Jajat Kumis. Alhamdulillah beliau pejabat di Desa Bunar. Satu lagi Kang Deha, Jaro Deha, istilahnya Jaro Daidin. Gimana Kang Jaro-Jaro nih, sehat? Alhamdulillah. Syukurlah sehat mah. Saya ngucapin terima kasih nih baik Kang Jaro Deha, Kang Jaro Jajat sudah bisa hadir di studio Barometer. Tapi keadaannya seperti gini, mohon maaf. Karena kita masih bahasa Sunda, bahasa bibilitik gitu ya. Oke, gini nih Kang, kita ngobrol nyantai aja Kang. Bahwa sekarang ini memang saya pribadi lihat dari kepala desa atau Jaro ini mungkin boleh dibilang bisa pusing, terlalu tinggi atau bagaimana lah ya. Tapi dalam porsi COVID-19 ini mungkin apa yang sudah baik diinstruksikan oleh kabupaten maupun pusat provinsi, artinya mungkin betul-betul bagaimana caranya bahwa tiap wilayah mungkin ya, baik dari desa Sukamaju maupun desa Bunar, sistem untuk bagaimana untuk pencegahan dan segala macam mengenai COVID-19. Tapi porsi sekarang ini saya tanya dulu nih ke Kang Jaro Deha nih, Kang Jaro Daidin. Selama COVID itu kan kemarin itu udah jelas dari pencegahan, ibaratnya sampai ibaratnya ada segala macam lah ya untuk pencegahan di wilayah masing-masing. Nah ini kan ada dari dana tersebut untuk infrastruktur, itu udah jelas diibaratkannya dialihkan ya, dialihkan ke dana COVID aja. Saya Oscar ya, alhamdulillah saya bisa hadir di acara podcast BBN ya. Mungkin tadi kaitannya dengan semua tahulah COVID-19 ya, atau Corona yang memang melanda dunia ya, tidak hanya di Indonesia gitu. Betul. Nah, dengan kaitannya tadi dengan pembangunan ya, termasuk dengan ada instruksi bantuan BLT dana desa. Ya ini memang bagi kami kepala desa ini salah satunya memang agak dibuat pusing juga gitu ya, dibuat pusing dengan tadilah banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat kaitannya dengan program pembangunan infrastruktur. Karena memang kebetulan memang saya termasuk Kang Jaro Jajat juga kepala desa baru gitu ya. Tadi kebetulan baru Pas terjadi musibah lah. Iya, musibah. Termasuk kalau saya kan sama Kang Jajat dua musibahnya. Musibah banjir sama musibah. Oh iya, yang kemarin itu ya. Musibah sekarang ini wabah COVID-19. Jadi ini kaitannya memang dengan pembangunan infrastruktur itu memang jujur ada beberapa warga masyarakat yang selalu bertanya gitu kaitannya dengan tadilah kenapa belum dibangun gitu ya, kenapa tidak seperti dulu dana desa itu dibangunkan ke infrastruktur, karena memang kami juga menyesuaikan apa yang memang telah diatur oleh pemerintahan pusat, baik itu dari pusat, provinsi dan kabupaten. Yang jelas setelah adanya COVID ini hampir semua wilayah yang ada di Kecamatan Cigudeg termasuk di Sukamaju ini tadi dampak dari COVID ini luar biasa. Jadi anggaran yang 35% dari dana desa ini itu hampir semuanya disedot untuk penanggulangan COVID-19. Karena memang secara tidak langsung, secara langsung lah kepala desa itu sebagai satgas penanggulangan COVID-19 yang ada di desa.
Jadi ini salah satunya gitu, Kang Ustaz. Oke. Gini, ini kan saya potong dulu nih untuk COVID ini kemarin kebetulan itu ada musibah, kata Kang Jaro DH bahwa 2 musibah lah antara Bundar dengan Sukamaju ya. Saya nanya nih sebentar nih ke Kang Jaro Jajat Kumis nih. Ini kan kemarin itu pasca musibah Kak. Itu kan kita mungkin sudah ada semua juga baik Desa Bundar maupun Sukamaju. Sudah begitu kita kemarin kena musibah itu kan udah ada pelaporan ya. Mana berapa rumah atau apa gitu kan. Nah, untuk saat sekarang ini udah ada tanggapan belum Kang Jajat? Dari pelaporan yang kemarin kita pasca musibah itu banjir bandang gitu kita. Alhamdulillah ya. Masalah kita bicara ke belakang musibah tahun 2019 2020 ya, awal 2020 ya, musibah banjir. Memang saya waktu itu kan baru jadi kepala desa terpilih, belum dilantik. Desa Benar ya, Desa Benar ada saya salah satunya yang belum dilantik. Artinya belum bisa bergerak lah kasarnya gitu kan. Cuman alhamdulillah tapi ya kebetulan saya sendiri, rumah saya sendiri kena musibah. Jadi yang ngedata dari BPBD khususnya kumpulnya di rumah saya. Jadi kumpulnya di rumah saya. Ya terpaksa saya waktu itu belum punya wewenang juga, tetap ya ngantar ke anggota yang istilahnya dari pusat mungkin ya, saya kurang begitu apa, ngantar yang ke rumah-rumah yang kena banjir itu. Saya sendiri langsung waktu itu. Nah, untuk ini Kang, ini ya, boleh dijawab boleh tidak. Artinya kan saya tahu sendiri rumah Kang Jaro juga kan kena. Itu ada gantian nggak sih dari pemerintah? Alhamdulillah ya, ada kabar baik. Baru kemarin itu juga baru ada rencana, udah ada lah list-listnya. Yang saya ajuin dulu yang mendapatkan jadub 35 rumah. Memang sekali tuh dapat jadub lah, jaminan kehidupan waktu itu 35 rumah. Saya juga dapat waktu itu ya. Terus alhamdulillah kemarin udah 2 hari ke belakang ada kabar baik, katanya mah ada penggantian. Baru ada wacana itu. Ada wacana itu, tapi udah dikasih tahu list-listnya siapa-siapanya yang akan mendapatkan bantuan dari pasca banjir itu. Dari pasca banjir. Oke, Kang Jaro Jajat, makasih atas informasinya. Mudah-mudahan ini ada gambaran untuk masyarakat Kang Jajat sendiri juga ya. Jadi mudah-mudahan memang pemerintah segera mungkinlah melaksanakan yang memang sudah dijanjikan, gitu kan. Amin. Kang Jaro DH lagi nih Kang. Ini kan menyangkut tadi saya bilang betapa pusingnya lah kepala desa. Saya kadang-kadang masyarakat juga kan nggak mengerti nih Kang ya. Dan memang berapa banyak pemerintah baik dari pusat maupun provinsi, kabupaten sudah menyalurkan dengan kejadian corona ini atau COVID-19 ini, gitu kan. Nah, kadang-kadang saya suka ngobrol juga dengan baik kepala desa, baik jaro-jaro, itu suka obrolan biasa nih Kang. Aduh, kayaknya gimana ini posisinya. Kadang-kadang dilema. Ya, dilema ini saya contohnya umpamanya dari BLT juga ya. Itu kan habis kena itu juga kan untuk masyarakat juga ya. Nah, ini porsi Kang Jaro Daidin sendiri untuk milih gitu kan. Apalagi kadang-kadang kita kayak mungkin Kang Jaro Jaya sendiri baru dilantik, setidaknya tanda kutip mungkin ada serangan juga dari tim sukses gitu kan, kadang-kadang seperti itu ya kan, masih sama sebenarnya, seperti itu kan gitu. Sebenarnya sama yang tadi udah dibilang Pak DH, dilema kepala desa untuk tahun ini ya, yang baru pada dilantik, apalagi yang notabene kami ini kebetulan kepala desa
baru. Iya, iya. Baru ya, bukan incumbent, bukan yang mau kedua periode ya. Iya. Baru inilah, baru tahun ini kami. Jadi kayaknya ya sama lah. Sama lah ya. Masalahnya sama. Oke, gini Kang Jaro Dede, porsi yang memang tadi saya sampaikan bahwa memang tadi jelas dilema tadi. Nah, ada enggak secara saya bicaranya masalah kepribadian seorang kepala desanya, gitu kan? Seorang kepala desanya dikarenakan tadi ini kan ada tidak hanya sebatas dari BLT, ini kan ada banyak lah yang memang sumbangsi pemerintah terhadap masyarakat khususnya di kita gitu. Ada yang namanya bantuan dari presiden, ya kan? Ada dari bupati seperti beras dan segala macam. Ini menyikapinya seperti apa, Kang? Supaya kita juga ini tidak tertutup kemungkinan masyarakat kita ini ada yang ngerti, ada yang enggak. Iya. Kan seperti itu, betul, ya kan? Betul. Nah, cara nyikapinya nih seorang Jaro Dayudin seperti apa coba? Mungkin tadilah kaitannya dengan tumpang tindihnya data gitu ya. Ya sebenarnya hampir semua kepala desa tadi menjadi dilema buat kita. Karena memang tadi banyaknya bantuan yang datang ya, baik itu kaitannya dengan BST, terus gubernur gitu ya, dari gubernur, termasuk dari beras dari bupati. Termasuk ini kan yang jadi masalah juga kan, ketika kita menyampaikan data, kadang-kadang yang turun itu ya, data yang turun setelah divalidasi oleh kita di desa, ini kadang-kadang tumpang tindih dengan program yang mendapatkan bantuan awal seperti PKH. Ini kan kadang-kadang jadi masalah gitu. Jadi ada penerima PKH mendapatkan juga penerima bantuan yang lainnya seperti BST, termasuk bantuan dari provinsi. Ini Padahal itu seharusnya di apa namanya dikasih pemahaman lagi bahwa ibu ini umpamanya Bu udah dapat PHK tapi nggak boleh. Itu kadang-kadang sulit untuk menerangkan ke masyarakat itu ya. Benar, itu ya. benar. Jadi ginilah, kadang-kadang ketika tadi ada double ganda, double bantuan, ketika kita sampaikan ke masyarakat, mereka juga kekeh gitu. Jadi PKH-nya pengen dapat gitu ya, termasuk bantuan yang lainnya juga mereka ingin dapat juga. Ini kan makanya alhamdulillah di Sukamaju ketika memang ada permasalahan seperti itu, kita selalu mengadakan musyawarah. Jadi ada musdesus lah. Kita undang BPD, para dusun, para RT gitu kaitan dengan data ganda ini. Jadi tidak memang keputusannya langsung dari kepala desa. Jadi hasil musyawarah ketika memang ada double ganda kaitan dengan bantuan itu, ketika memang dialihkan kepada yang lain, itu hasil dari musdesus, gitu kan? Ya. Oke, artinya selalu diajak koordinasi ya, baik itu mungkin pokoknya yang memang tertera di struktural desa Kang Jaro sendiri ya. Sebelum ditanggapi lagi nanti nih saya ada kasih jawaban dulu soal dulu nih ke Kang Jaro Jajat Kumis nih. Ini kan tidak hanya sebatas apa yang tadi dikatakan Jaro DH bahwa ini kan ada BPNT gitu kan, selain PKH itu kan. Nah itu kadang-kadang kan ini berbicara rumor sekarang bahwa memang itu sudah ada aturan yang memang ada yang memang apakah desa hanya sebatas mengetahui apa bagaimana nih teknik yang memang BPNT ini. Kalau nggak salah dari Mandiri lah gitu ya, dari Mandiri ini Kang. Apa memang bahasanya itu gimana coba Kang ceritakan? Masalah BPNT maksudnya di agen gitu Kang. Agen ini mungkin memang sudah ada rekom dari desa atau bagaimana Kang? Selain dari kepengurusan TKSK itu. Nah kan gini ya, kan dari dulu mungkin ya, sebelum saya menjabat jadi kepala desa juga masalah BPNT PKH itu udah ada dan udah ada agen. Nah kebetulan ada BPNT perluasan yang disebut BPNT Mandiri. Itu pun karena di desa saya, Desa Bunar, udah ada agen resmi yaitu Ibu Nonon. Kami lagi rapat di
kecamatan ya waktu itu Pak Deha ya. Iya. Jadi dari pihak Mandiri langsung membuat apa ya disebutnya Membentuk ditunjuk langsung lah ya, ditunjuk langsung agennya disatuin ke agen BNI itu. Mandiri juga itu Bu Nonon. Oke, sekarang gini aja harapan nih Kang, supaya jangan bikin ada apa namanya, sebetulnya bukan kisruh lah kan, tapi mungkin ini kurang koordinasi lah. Iya. Yang kurang koordinasi. Selaku harapan Akang, boleh dibilang untuk masyarakat penerima manfaat ya, yang jelas penerima manfaat. Artinya kan kadang-kadang kita juga selaku kepala desa nggak mau disalahkan juga kan? Ya, oh betul. Ya, nggak mau disalahkan, baik itu oleh atasan, apalagi oleh masyarakat, kan gitu kan. Nah, harapannya seperti apa kalau memang ada gejala seperti itu kan? Sistemnya, apa yang mau ke Mandiri? Sistemnya seperti apa ini? Justru ya sebenarnya mah saya ini kurang begitu paham regulasi masalah BPNT. Yang saya mungkin agak paham mengacu karena di desa masing-masing udah ada agen. Jadi yang saya tahu ya agen itu aja yang ditunjuk ya itu. Jadi saya cuman bilang ke masyarakat ya ke agen itu aja Pak. Ya, artinya yang memang sudah terbentuk lah ya. Iya. Oke, ke Kang Jaro DH nih, sama juga mungkin ya menanggapinya. Jadi porsinya Kang, porsi di dalam suatu ada kepengurusan mungkin saya sendiri baru semalam saya podcast dengan mantan ketua TKSK, mantan ketua PSM Kang Haris, itu memang detail juga ya, karena di bagaimanapun bahwa ini yang dikhawatirkan dengan adanya program, karena saya kalau semalam saya dengar dari Kang Haris itu tidak gampang dia jadi TKSK Kang. Iya. Tidak gampang, dia tuh betul-betul perjuangannya, ya kan, dari sampai dibilang dari gaji 300.000 satu bulan sampai koordinasi ke wilayah-wilayah desa yang memang di wilayah Cigudeg ini kan terluas, ibaratnya sampai ke gunung-gunung lah. Nah gini Kang, ada nggak mungkin masukan dan saran lah, kita hal-hal yang wajar baik ke pemerintah memberikan pemasukan atau saran, artinya supaya desa juga ikut mengontrol, mengawasi, dan yang jelas nggak mau ada masalah, kan gitu. Betul. Itu kalau memang ada permasalahan, umpamanya yang memang karena bahwa kadang-kadang ini program tidak melalui desa kan? Iya betul. Ya. Betul. Tapi masyarakat ini kan tahunya masyarakat itu desa, gitu kan? Betul. Nah, Betul. ini kan yang menyangkut dengan UMKM kan? Iya. Ini UMKM dengar-dengar kan jelas dia minta urusan surat Menyurat lah. SKU ya? Iya. SKU. Surat keterangan usaha kalau nggak salah ya. Itu kadang-kadang ini udah berapa banyak Kang yang memang di desa Kang aja dulu saya bicara. Ya inilah kaitan dengan UMKM. Sebenarnya kami juga punya kewajiban ya ketika memang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Kaitan dengan banyaknya masyarakat yang minta surat keterangan usaha ya, SKU ya. Yang minta dibikinkan. Yang tadi lah Sukamaju ini mungkin dari pertama saya menjabat, setelah hitung-hitung tadi yang buka arsip di desa, di register desa itu ada sekitar 1079 orang gitu. Ini kan tadi. Jadi tanpa memang tadi sebenarnya dari awal ketika ada program UMKM, jujur kami di desa itu kebingungan ya. Artinya kebingungan seperti apa tuh? Kebingungannya begini kan. Jadi ketika masyarakat, para RT RW mempertanyakan ini program dari mana, terus harus kemana gitu. Ini kami juga kebingungan karena yang jelas ketika ada program mungkin dari pusat itu langsung diterjunkan, inti tanpa ada memang pemberitahuan secara tertulis kepada kami ya. Ini kan jadi masalah. Jadi pengennya ke depan ketika memang pemerintah kaitannya memberikan bantuan ya kepada masyarakat, baik itu program apapun ya harus ada jelas regulasinya Kang lah. Betul. Jadi dibuat aturannya dulu. Betul. Karena memang gini, ketika
masyarakat itu bertanya, kita kan tidak bisa menjawab karena memang tadi tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan tadi. Itu yang jadi masalah. Termasuk mungkin tadi lah kaitan tadi dengan BPNT ya, mandiri ya. Saya juga sama sebenarnya di Sukamaju itu merasa dipusingkan dengan tadilah adanya memang agen-agen yang memang ditunjuk langsung sama Mandiri yang tanpa informasi, memberikan informasi ke desa itu kan. Jadi padahal sebenarnya di desa itu kan harusnya ketika memang ada agen yang sudah ditunjuk baik itu oleh Mandiri maupun oleh BNI, ya itu harusnya yang memang ditunjuk langsung gitu. Tapi sekarang kan ada agen baru yang memang di luar kita juga tidak tahu gitu. Ada laporan dari masyarakat bahwa penerima BPNT itu bisa mencairkan di agen tersebut. Ya artinya kan kemungkinan besar kalaupun memang saya setuju dengan Kang Deha, artinya aturan yang memang setuju itulah. Tapi kan kalau memang ada agen yang lain ini, mungkin masyarakat juga satu bingung. Lo Pak tarik-tarik kasarnya seperti itu. Harus kemana sebetulnya saya kan gitu. Itu. Terutama kalau yang jadi masalah ini justru yang jadi kendala mungkin ya di antara jaro-jaro atau kepala desa. Setiap ada masalah, itu pasti ke desa kan? Betul. Itu kan ya, setiap ada masalah pasti ke desa, gitu kan? Ya tapi kan dalam hal ini itu mungkin satu apa namanya, boleh dibilang kalau resiko sih memang resiko jabatan. Tapi kan kalau memang ada aturan yang baku, selaku kepala desa atau jaro sendiri kan bisa memberikan pemahaman, kan seperti itu Kang ya? Oke Kang, terus gini Kang. Terus mungkin ada tambahan Kang? Siap. Jadi kaitannya tadi dengan BPNT termasuk UMKM lah gitu. Jadi sebenarnya saya berharap ini khususnya kepada pihak yang berwenang ya, terutama Dinsos lah. Termasuk mungkin tadi yang ditunjuk oleh Dinsos itu kan Bank Mandiri sekarang. Jadi tadi dibuatkan regulasi yang jelas. Karena mungkin gini, kita juga di desa seperti di Kang Jajat di Bunar itu kan sudah ada BUMDes. Sebenarnya kenapa saya di Sukamaju belum bertindak untuk usaha ke arah pengelolaan ya, bantuan yang kaitannya dengan BPNT itu, karena memang tadi kita juga ketakutan kalau kita tidak ada aturan yang jelas ketika memang BUMDes mau mengelola ya atau mau jadi agen mengadakan semualah kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah ada aturannya di situ, itu agak kebingungan karena kita ketakutan. Karena kita takut melabrak aturan, itu. Jadi makanya saya khususnya mungkin semua kepala desa lah. Artinya mungkin gini Kang, bukan motong kalimat saya. Artinya ini kan udah ada nih desa diinstruksikan, udah ada BUMDes. Kenapa tidak sih, gitu kan? Dimanfaatkan BUMDes tersebut. Betul. Kayak gitu kan? Betul Kang, betul. Oke. Jadi dasarnya memang kemungkinan dalam artian ini fungsi yang sebenarnya memang udah diinstruksikan BUMDes ini, pertanyaannya apa bisa apa enggak nih? Betul. Ya kan seperti kan? Malah suntingan ya, ada mungkin ya, ini katanya BUMDes kan tidak boleh jadi agen. Nah kebetulan memang di desa saya ada BUMDes, memang bukan agen, bukan agen BUMDes itu cuma penyalur. Tetap agennya yang udah ditunjuk sama Mandiri sama BNI tadi, itu aja. Karena memang mungkin sama tadi kata Kang Jarodin, kita mau ngambil juga Kang Jajat nggak mau juga, takut dilabrak kan, takut kena benturan hukum juga, aturan segala macam ya, seperti itu. Terus gini Kang, di sisi lain di apa namanya, seperti bantuan-bantuan ini Kang, itu yang dirasakan sekarang sama baik Kang Jaro Jajat Kumis maupun Kang Deha ini, porsi ini Kang, ada kepuasan enggak sebetulnya masyarakat Kang? Apa memang dengan kepuasannya memang satu, dia dikasih keterangan, Bu, udah Ibu mah udah dapat, tapi pasti pingin mau lagi. Ini seberapa besar bingungnya nih selaku kepala desa atau Jaro nih Kang, pemahamannya Kang. Sementara kan bukan satu orang saja Kang. Karena gini Kang, ini kita off the record saja, dalam artian off the record di sini kita tidak sebutkan wilayah-wilayah. Kadang-kadang kan masyarakat nggak ngerti, ujug-ujug datang ke kantor desa ya Kang.
Padahal dia udah dapat gitu loh, udah dapat, tapi pingin lagi. Itu gimana itu menurut baik Kang Jaja ataupun Kang Dea sendiri itu menanggapinya hal seperti itu Kang? Jadi tadi Kang, sebenarnya karena mungkin dengan banyaknya aturannya, jadi adilah kaitan dengan bantuan ini mungkin sebenarnya kalau kaitan puas dan tidak puas ini memang tadi yang namanya manusia mungkin ya Nggak ada cukupnya. nggak ada cukupnya gitu. Jadi tadilah ketika memang sudah dapat PKH, mereka juga ketika memang ada bantuan yang lain itu kepengen gitu. Makanya itu yang kadang-kadang sulit kita untuk menjelaskannya gitu ya. Padahal sudah jelas aturan itu mengatur gitu, sudah diatur oleh pemerintah pusat bahwa bantuan itu tidak boleh double begitu. Nah sekarang beginilah salah satu contohnya, si A itu dapat PKH. Nah ketika ada BST itu bantuan tunai langsung dari sosial itu kan, itu kadang-kadang namanya turun juga. Turun juga itu. Iya, itu Setelah turun itu dia nggak ngerti lagi. nggak ngerti harus ke dia. Ini kan menjadi masalah. Makanya jujur ketika memang ada yang seperti itu, saya memang tidak terlepas dari mengadakan musyawarah, musdesus lah di desa. Kaitannya dengan tadi ketidakmengertian masyarakat. Itu mungkin Kang. Jadi mudah-mudahan ini khususnya kepada pemerintah pusat atau kabupaten, provinsi, karena memang gini lah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 ya tentang desa gitu ya. Jadi desa itu kan diberikan kewenangan. Ya, harusnya kan tadi ketika memang ada alur seperti BPNT, PKH itu. Jadi kalau memang sudah jelas, buatkanlah aturan biar semuanya kita sebagai kepala desa ketika mau melaksanakan tadi program bantuan atau mengelola ya, Artinya ada panduan. iya Kalau ada, memang sudah ada iya, aturannya. iya jadi kita itu punya kekuatan, ada payung hukum yang memang sudah jelas gitu. Jadi tidak lagi kita diserang ya, diserang di sini, diserang di sana gitu ya. Tadi kaitannya memang gini, kan sementara ini kaitan dengan BPNT termasuk PKH ya, itu kan ada agen khusus lah. Kalau di Sukamaju ada yang khusus yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah itu. Jadi seperti beras, macam-macam lah. Karena memang kebetulan Sukamaju itu memang tidak mengelola gitu. Karena memang tadi ketakutan kita dengan belum adanya aturan yang jelas, ada regulasi. Makanya harapan saya kepada pemerintah pusat, terutama Dinsos ini ya, yang kaitannya dengan bantuan, tolonglah ke depan itu dibuat regulasi yang jelas, biar kita di desa ketika memang mau melaksanakan atau mau action juga tidak ragu-ragu lagi kan. Gitu. Ini kalau boleh tahu nih, dan semoga masyarakat juga yang nanti akan menonton podcast Barometer ini supaya lebih jelas tahu kan. Sebetulnya dari beberapa yang masuk ke wilayah atau ke desa-desa bantuan baik pusat, provinsi maupun kabupaten, itu yang masuk ke desa itu, yang kewenangan desa itu ada berapa sih sebetulnya? Sebenarnya yang kewenangan desa itu hanya BLT. Hanya BLT aja kan? Iya. Yang memang untuk disuruh dan udah di perundang-undangan atau diatur-atur diaturkannya hanya BLT saja. BLT saja. Termasuk mungkin tadi untuk perubahan nama atau tadilah si A dapat PKH, si A juga dapat apa? Yang namanya, artinya hanya sebatas meng-cross-check. Iya. Meng-cross-check bila mana takut double atau tumpang tindih. Iya, itu. Jadi tadi ketika memang nama itu double, kan pemerintah sudah menurunkan aturan bahwa secara aturan ketika yang double itu tidak boleh gitu. Makanya kita harus musdesus lah gitu untuk menentukan ini yang double itu harus ke siapa gitu. Gitu. Jadi memang jujur kan, salah satunya memang dari bantuan ini, dengan banyaknya bantuan kita dibuat pusing lah ya. Baik itu BLT desa, baik itu BPST, bantuan tunai sosial itu ya, termasuk bantuan presiden, provinsi, termasuk dari kabupaten. Jujur kalau Sukamaju itu mungkin kalau dihitung itu capaian bantuan itu sekitar 89% kan, yang sudah terbantu dari bantuan iya COVID-19 ini. Yes. Dari beberapa poin tadi Iya, dari beberapa poin tadi. Mungkin
sisanya tinggal 11%-an lah. Yang memang kita juga pilah-pilah sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mereka tidak terdampak usaha oleh adanya wabah COVID ini, kita tidak bantu gitu. Iya. Itu. Betul. Nah, Kang Jayat mungkin sama juga ya Kang, dalam artian untuk penjabaran hal yang tadi Kang, ada tambahan nggak coba Kang? Ada tetap ya, namanya kepala desa, kita juga kan satu sama lain selalu koordinasi, apalagi terkait tadi bantuan nggak boleh double, itu udah pasti jelas ya? udah jelas. Kita juga kan punya Pak Camat, itu udah pasti diarahkan sama Pak Camat juga, itu aja. Oke, sekarang ini nih, ada di kita geser dulu sebentar nih Kang, ke Kang Jarod Jajat nih. Ini kan mungkin ngejabat baru ada 1 tahun sebulan kali ya? Belum Belum saya. Sama Desember Saya dilantik tanggal 18 ya. Belum ada 18 Januari kalau saya. Kalau saya 18 Desember. Jadi belum ada setahun, nanti ke tanggal 18 tahun. Oh, iya. Kalau saya Januari baru setahun. Baru 1 tahun. Ya. Emang kemarin itu nggak bareng waktu pemilihan? Ada. Beda 4 desa. Kalau 4 saya desa kan- kecamatan. Yang tahapan-tahapan itu ya? Iya, saya duluan, ini Ah, yang kedua. ya, 4 desa. Iya, 4 desa. Cuman pas pemilihannya mah bareng. Jadi gini, saya pingin tahu dalamnya juga gitu kan. Yang digambarkan, dengar-dengar kemungkinan ini tahu benar tahu enggak gitu. Kalau saya sih hanya bisa nebak Jarod Jajat Kumis aja nih. Iya. Nggak tahunya jadi kepala desa kayak gini gitu. Itu gimana itu Kang? Gimana itu Kang? Coba Kang. Yang kalau perasaan nih Iya. jalankan. Kalau hitungan saya ya, apa perasaan saya ya itu tadi, kan saya berangkatnya dari supir ya, usaha lah. Betul. Biasa nggak dipusingkan dengan Hal-hal masyarakat gitu ya. masyarakat. Kebetulan ya itu tadi, mungkin sebenarnya mah semua lah ya, semua kepala desa nggak menduga akan sepusing ini, ya gara-gara itu aja sebenarnya. Apalagi saya sama Pak Deha yang tadi udah dibilang, belum dilantik aja udah musibah ya, ada korban banjir lah ya, banjir bandang itu. Terus udah pas dilantik baru berapa bulan ya ada COVID. Cuman alhamdulillah, tapi ya Artinya dinikmati disyukuri aja kan? iya itu harus dinikmati, disyukuri. Cuman memang saya tuh orangnya suka nggak bisa dipendam, kepusing, ke senang, suka bilang. Kadang-kadang saya kedain, aduh gua pusing gitu. Ya, hanya Ya. curhat juga gitu Iya, kan? curhat. Sebenarnya nggak curhat. Gitu Curhat aja. judulnya nanti gini aja bro, curhatan seorang kepala desa atau Jarod. Sebenarnya mah gitu aja. Ya. Oke. Sama lah, saya rasa sama. Siap. Sama. Tapi ini mungkin yang memang apa bukan dibilang ini tanggung jawab yang memang sudah diberikan kepercayaan terhadap Kang Jarod Jajat dari masyarakat itu ya, baik Kang Jarod Jajat juga. Oke, gini Kang, ini baik ke Kang Deha maupun ke Kang Jarod Jajat Kumis bahwa gambaran lagi nih Kang, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu kan. Amin. Artinya kita menghadapi 2021 ini ya kan, udah jelas lah kemarin-kemarin itu sudah pada tahu, dan mudah-mudahan masyarakat pun mengerti dengan kondisi desa sekarang gitu kan. Artinya ini harapan nih Kang, ini ke depan di porsi lain, selain memang program yang memang sudah sudah diprogramkan oleh pemerintah baik kabupaten khususnya atau provinsi dan pusat. Ini gambaran Kang ke depan itu 2021 perkiraan ini memang dana desa ini memang bisa dipakai bangun lagi atau tidak? Gambaran. Apa memang sudah ada kabar dari kecamatan atau gimana? Jadi siapa dulu? Gini, kalau lihat kemarin edaran yang terbaru gitu ya, dari Kemdes itu ada perintah kepada desa-desa bahwa tetap untuk 2021 itu harus APBDes itu harus dituangkan untuk tadi penanggulangan COVID lah, gitu ya, selama 6 bulan ke depan. Itu yang saya baca ya, yang saya sudah terima. Berarti kan hanya sebatas 6 bulan ke depan aja. Ya, tapi mudah-mudahan
COVID-19 ini Cepat berlalu lah. Cepat selesai. 2021 ini hilang dari bumi Indonesia, Amin. dari Kecamatan Cigude gitu. Jadi tadi kaitannya dengan kalau kita terus-terusan seperti ini ya, dilanda wabah COVID ini tadi, mau kapan kita bisa membangun? Tadi mungkin sama lah pusingnya kepala desa baru ya, apalagi musibah awal musibah banjir, terus ditambah dengan wabah COVID, ini memang sudah menjadi resiko kan, resiko jabatan lah, gitu ya. Karena memang walaupun bagaimana ya kita sudah siap lah ya, karena memang dari awal mungkin tadi udah ada niatan bahwa kita pingin jadi pemimpin lah. Ingin mengayomi masyarakat. Ingin mengayomi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan ya saya mungkin termasuk Kang Jaro Jajat gitu ya. Ya itulah menjadi pemimpin yang amanah. Gitu. Amin. Jadi pengen membangun desa itu ya sesuai dengan kapasitas saya gitu sebagai kepala. Meskipun memang pada pelaksanaan mah recek-recek di bawah itu udah pasti. Udah pasti. Itu mah hampir sama lah. Di mana-mana, apalagi kemarin kan kita kepala desa itu, yang namanya kepala desa itu hasil dari pemilihan kan. Ada kadang-kadang dan kontranya masih kental sekarang juga. Ketika mungkin tadi ya ini kan salah satu mungkin ketika ada yang pro ada yang kontra itu sebuah apa ya, sebuah motivasi buat kita. Jadi tadi kita selalu menjaga bagaimana tadi sinergi kita dengan para calon kemarin ini supaya terjalin gitu ya. Dan memang tidak ada yang namanya sebetulnya secara pribadi Kang Jaro Dayudin maupun Kang Jaro Jajat sendiri yang kalau memang sudah jadi itu mereka itu sama masyarakat kita. Kan itu harus diakui oleh kita gitu kan. Senang nggak senang itu memang warga kita dan masyarakat. Dan wajib memang perlu kita mengayomi ya. Makanya gini. Jadi mungkin siapapun lah, termasuk mungkin para pendukung A, B, C gitu ya. Tadi ketika kita terus-terusan terlalu terus-terusan pro kontra, ini kan saya juga agak sulit kan. Bagaimana untuk membangun? Iya. Bagaimana untuk memajukan desa? Iya betul. Jadi makanya saya berharap tadilah siapapun tadi lawan saya kemarin, karena memang saya punya niat gini. Siapapun pendukung siapapun ya sekarang itu masyarakat saya, termasuk mungkin lawan politik saya sama gitu. Mereka itu semuanya sekarang warga saya, warga Sukamajo. Artinya sama-sama bebarengan lah, sama-sama ya, gitu. Dan gitu ya. Itu. Oke Kang, ini terakhir nih Kang. Di dalam posisi sekarang ini kita udah agak melebar ini pembicaraan. Ini kan sudah banyak boleh dibilang bantuan-bantuan. Harapan terhadap pemerintah, saya ucapkan seperti apa Kang? Untuk pemerintah. Ya untuk terutama Sukamajo ini alhamdulillah ya. Mungkin dari mulai bencana banjir, ya alhamdulillah saya dapat bantuan pembangunan jembatan itu dari Bakri Peduli dan dari Tauhid, alhamdulillah mungkin tinggal 90% kan ini pengerjaannya. Karena mungkin semua tahu lah, ketika memang dilanda banjir Sukamajo ini infrastruktur itu hampir hancur semua gitu ya. Jembatan itu hilang. Ada 4 jembatan yang memang terbawa arus Kali Cidurian. Alhamdulillah. Jadi salah satu mungkin jalur utama ya, jembatan utama sekarang sudah 90% itu beres, yang memang dikerjakannya oleh termasuk biaya semuanya untuk jembatan itu penyumbangnya Bakri sama Darut Tauhid itu. Termasuk mungkin ini karena mungkin sama kaitannya dengan korban banjir. Sukamajo itu tadi saya nambahkan Kang ya. Sukamajo itu ada 221 kakak yang memang dianggap tadi tinggal di zona merah ya. Kali Cidurian yang memang kalau sewaktu-waktu banjir itu pastilah yang 221 kakak ini mungkin. Tapi sekarang masih di lokasi tersebut? Masih di lokasi tersebut. Artinya sekarang mumpung kita ada di podcast Barometer Bogor, ini harapan Kang Yahya sendiri sampaikan Kang. Mudah-mudahan para pejabat khususnya ya melihat obrolan kita lah, obrolan. Mangga, silakan. Jadi untuk relokasi
relokasi ya. Relokasi yang 221 kakak ini memang sudah diverifikasi ya. Tinggal mungkin terakhir validasi kan. Biasanya kalau validasi itu kan sudah Peak mungkin peak ya. Jadi sudah 70% lah. Mudah-mudahan terlaksana. Terlaksana iya. Jadi memang terakhir kemarin instruksi dari Pak Camat yang 221 kakak itu harus segera dilaporkan gitu. Mereka dibuat surat perjanjian, siap dipindahkan gitu. Dan alhamdulillah sekarang itu yang 221 kakak itu semua sudah siap, sudah tanda tangan di atas materai. Mereka siap dipindahkan. Siap direlokasi. Siap direlokasi. Termasuk tadi kaitannya dengan. Tapi ngomong-ngomong, kalau memang sudah ada peningkatan relokasi, Kang Jarod sendiri sudah ada nggak untuk tempat relokasinya? Ya, karena memang tadi ini keputusannya dari pusat katanya. Saya juga memang minta waktu itu relokasi itu yang terdekat lah. Jadi biar mereka ketika memang pindah tidak kebingungan kan. Karena memang tadi kalau pindah agak jauh ini kan jadi masalah. Tadi kaitannya dengan pekerjaan. Mereka kan kebanyakannya bertani gitu ya. Jadi jujur masyarakat itu pengen pindah itu memang sebenarnya tidak jauh loh dari lokasi yang memang ditempati. Iya, yang ditempati sekarang gitu. Minimal ada 500 meter atau ya 1 kilo lah gitu. Kalau sekarang kan dengar-dengar ini kan keputusannya dari pemerintah pusat ya. Jadi mau tidak mau mungkin kita juga harus mengikuti gitu ya. Tapi apa salahnya kita memohon dengan gambaran yang memang situasi masyarakat tersebut ya? Iya betul. Jadi memang pemerintah juga harus memikirkan gitu ya. Mungkin tadilah ketika memang di tempat baru ini ya mereka kan harus kita pikirkan juga usaha mereka itu kemana gitu. Tidak seperti sekarang karena kebanyakan jujur yang pindah ini petani sama memang pengrajin batu asa yang memang tidak jauh dari lokasi kampung yang ada yang mau dipindahkan sekarang yang di lokasi ini. Jadi itu kan. Jadi alhamdulillah ya saya juga berterima kasih kepada baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten ya yang telah membantu lah ya, membantu kami, memfasilitasi kami, termasuk mungkin tadi walaupun jujur banyak tumpang tindihnya data, ini alhamdulillah dengan kerjasama ya ini bisa kita perbaiki. Jadi secara perlahan-lahan lah. Jadi mungkin ke depan tadilah kaitan dengan itu. Jadi harus ada regulasi kan. Harus ada regulasi yang jelas. Koordinasi lah yang jadi ada koordinasi. Ketika memang tadi ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, itu kita bisa jawab gitu ya. Itu mungkin kan. Jadi ucapan saya juga tadilah kepada BBN gitu. Acara podcast ini mudah-mudahan para pejabat ya, mudah-mudahan di wilayah baik itu di kabupaten, di provinsi, termasuk di pusat ini bisa melihat langsung kami yang di bawah. Itu mungkin harapan saya. Jadi mudah-mudahan kita sinergi lah. Ketika pemerintah punya program, termasuk kabupaten punya program Pancakarsa, gitu ya kita juga di desa harus sama gitu programnya. Karena mungkin tidak jauh beda kan. Ketika kita punya visi misi tidak jauh dengan program Pancakarsa. Iya. Karena termasuk pendidikan, kesehatan, termasuk ekonomi gitu ya. Termasuk mungkin tadi disebut Bogor itu yang beradab lah ya. Di dalam Pancakarsa itu ada. Jadi ya itu. Jadi kita juga di desa siap untuk mendukung program baik itu bupati termasuk gubernur dan presiden itu. Mungkin itu Kang. Oke, makasih Kang Jarod DH. Sekarang sama, takut ada unek-unek atau memang yang perlu disampaikan, mumpung kita ngobrol hari ini. Kang Jarod DH, Kumis. Saya hanya akan mengucapkan terima kasih ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten terkait bantuan yang masalah dari COVID ini. Saya mewakili Desa Bunar khususnya ya, berterima kasih sekali karena ada bantuan ini sudah membantu beban warga saya khususnya yang mendapatkan bantuan
itu tadi dari pusat, provinsi, kabupaten. Terus harapan saya ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, tolong lebih didetilkan lagi atau apa namanya ya, di tepat sasarannya lagi. Misalnya kayak pendataannya, masalahnya tetap ya. Itu menurut saya adalah 1-2 kakak yang memang menurut kepala desa tidak layak mendapat bantuan walaupun ada COVID ini ya. Ternyata mereka dapat, kakak itu dapat gitu, itu aja. Bahkan yang dikhawatirkan takut ada Ya, gangguan justru. sosial masyarakat. Ya, itu. Justru nyalahinnya Banyak. nyalahin kepala desa, Iya. Jaro gitu ya. Ya itu aja. Tetap ya kita berterima kasih sekali lah ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Terus harapan satu lagi kan, Siap, sangat. karena memang tadilah wilayah kami itu kan di aliran Sungai Cidurian ya, termasuk Pulau. Oh iya, itu. Karena kemarin itu sempat ada sudah datang, Iya, datang. sudah datang konsultan yang mau bikin pengukuran lah. pengukuran dam Ini kali ya. mohon secepatnya lah Betul, untuk betul. tadi pembangunan, pembuatan dam-dam yang tadi kaitannya dengan banjir Cidurian itu. Jadi alhamdulillah kemarin saya kedatangan ya konsultan dari Bandung yang selama sebulan itu tinggal di Sukamaju ya untuk mengadakan survei lah, survei lokasi, termasuk mungkin mereka membuat anggaran ya. Makanya khususnya kepada Balai Besar ini ya, karena memang kemarin juga Direktur Balai Besar sudah turun. Ini mohon secepatnya, karena memang tadi kaitannya dengan Kebutuhan juga dan Kebutuhan, kekhawatiran iya, masyarakat iya, ya. betul. Apalagi sekarang Desember musim hujan. Iya, itu gitu ya. aja itu betul. itu aja Kang ya. Cukup ya? Cukup ya. Oke. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah beres ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Jaro Dayudin sama Kang Jaro Tidak Kumis. Intinya seberapapun pusing, seberapapun berat, dalam artian udah kewajiban pelaku Jaro atau kepala desa. Iya, betul. Karena beliau di sini hanya untuk mengembang terhadap amanah masyarakat yang memang sudah memilihnya. Iya. Satu kedua, mudah-mudahan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten jangan kita lihat ngobrol, tapi inti-intinya yang memang disampaikan oleh mereka-mereka dalam artian Jaro-Jaro atau kepala desa itu yang memang sebenarnya terjadi dialami oleh tiap-tiap. Mungkin tadi tidak hanya sebatas Sukamaju atau Desa Guna, mungkin lebih dari desa-desa yang lain seperti ini. Dan terima kasih untuk pemerintah yang memang sudah betul-betul memperhatikan masyarakatnya. Iya, betul. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa untuk Indonesia. Maju. Cukup. Mantap dari mana mah.